Hai guys, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry guys, lagi kurang sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya guys. Puji dan syukur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil ala inna minnaka Hamidum Majid. Alhamdulillah alamin anak-anakku sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kepada Zat Ilahi Rabbi Allah SWT, karena tentu saja tanpa rahmat, ridho, rizki, berkah, serta karunia-Nya tidak mungkin kita bisa kumpul di sini ngeliatin video Mas Uwi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, yang sakit segera disembuhkan, dan Allah selalu memberikan kemudahan kepada kita semua dalam segala urusan-urusan kita tentu saja ya. Amin ya robbal alamin. Salawat, salam, serta segala puji-pujian yang baik mari kita curah limpahkan juga kepada Rasul kita, baginda kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah mencurahkan juga salawat tersebut kepada keluarganya, sahabatnya, tabi-tabiinnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman kelak ya. Amin ya robbal alamin. First thing first, I'm sorry. I think it's kind of late video cause I'm send you like this night. Jadi maksudnya ngerekamnya ini malam-malam. Tadi pagi sempet kayak nggak bisa ngomong soalnya serak banget tenggorokannya. Kalau ngomong tuh langsung batuk. Sebenarnya sekarang juga masih serak ya, kedengaran mungkin sedikit, tapi insya Allah udah bisa ngomong biasa aja. Ya entahlah. Memang kalau masih sakit rata-rata kayak gini terus sakitnya. Jadi semoga teman-teman nonton ini dengan baik ya. Gak apa-apa gitu untuk tidak selalu mengerti apa namanya setiap langkah yang orang lain ajarkan kepada kita gitu. Karena kita manusia tuh ada batasannya gitu ya, ada kelemahannya. Bukan berarti tandanya dengan kelemahan itu kita menyerah, dan bukan berarti karena kekuatan itu juga kita jadi memaksakan diri kita gitu. Oke, kemarin kita sudah membahas terkait yaumul akhir ya, hari kiamat, yaumul qiyamah, mohon maaf. Yaumul qiyamah ya, hari kiamat. Hari kiamat itu sudah diberikan tanda oleh Allah SWT. Ya, tanda-tandanya itu ada yang tanda kiamat kecil. Tanda kiamat kecil apa? Masih ingat? Tanda kiamat kecil adalah tanda-tanda kiamat yang muncul setelah Rasul meninggal. Jadi tepat Rasul meninggal langsung muncul tanda-tandanya sampai apa namanya tanda-tanda kiamat besar datang, dan kejadiannya dilewati oleh umat-umat Rasul. Berarti kita tuh sedang melaksanakan tanda-tanda kiamat kecil. Seperti yang Rasulullah SAW sabdakan di suatu hadis riwayat Bukhari, tidak akan datang hari kiamat sebelum perzinahan merajalela, minum minuman keras dihalalkan, dan orang-orang pergi berjudi. Ya, zamannya kita. Jadi kalau teman-teman nanya hari kiamat kapan, saya sudah punya spekulasi sendiri mah ya, nggak akan lama lagi kiamat mah ya. Tidak akan lama. Bisa jadi dengan umur saya yang masih di 20 tahun ini juga saya merasakan hari kiamat mungkin, atau mungkin Anda juga merasakannya, wallahu a'lam bishawab. Yang pasti kiamat itu tidak akan lama, sebagaimana yang telah diucapkan oleh Ustadz Abdul Somad ya. Beliau bilang kalau hari kiamat itu nggak akan lama lagi gitu. Melihat betapa tanda-tanda kiamat menjelang, kiamat kubro itu sangat-sangat luar biasa jelas nampak gitu. Sedangkan kalau kiamat besar atau kiamat kubro itu apa tanda-tandanya? Ialah 10 tanda kiamat yang menandai bahwa hitungan hari kiamat hanya tinggal menghitung hari saja. Ya, hanya tinggal menghitung hari saja. 10 tanda kiamat tersebut maksudnya sudah jelaskan rinci dan lengkap di minggu-minggu sebelumnya. Bahkan ada di video, silahkan teman-teman tinggal memerhatikan video-video tersebut. Nah, teman-teman, hari kiamat itu sebenarnya merupakan rangkaian, ya, rangkaian waktu-waktu di mana waktu-waktu tersebut membentuk sebuah perjalanan hidup kita.
dimulai dari trompet sangkakala pertama hingga trompet sangkakala kedua. Waktu-waktu tersebut akan menunjukkan kita jalan sampai kemana? Sampai kepada hari perhitungan nanti. Ya, kita lihat dulu deh timeline hari kiamat. Jadi ada timelinenya, ada rantaian waktu hari kiamat. Jadi hari kiamat itu ada beberapa rantaian waktu teman-teman semua. Nggak cuma apa namanya? Nggak cuma satu waktu doang gitu. Nggak. Hari kiamat itu rantaian beberapa waktu dan apa namanya terjadi apa namanya sesuai dengan hari-hari yang telah ditentukan. Ya. Makanya di sini ada yang namanya hari nama-nama hari akhir atau nama-nama hari kiamat. Ya pembahasan nama-nama hari kiamat. Hari kiamat yang pertama itu adalah Yaumul Qiyamah atau hari kehancuran. Nah, ini yang paling pertama. Jadi teman-teman, setelah 10 tanda kiamat besar itu apa namanya rilis gitu ya. Setelah 10 tanda kiamat besar itu terjadi, maka akan terjadi yang namanya hari kehancuran atau dihancurkannya seluruh langit dan bumi. Hari ini ditandai dengan trompet sangkakala tiupan yang pertama. Nah, di trompet ini ketika dibunyikan oleh malaikat Israfil, maka dia akan mematikan seluruh makhluk hidup di muka bumi ini. Bahkan malaikat mati, iblis mati, jin mati, manusia mati, hewan mati, tumbuhan mati, kuman mati, mikroba mati, bakteri mati, virus mati, semuanya mati. Malaikat pun nanti akan mati dan mencabut nyawanya. Dicabut nyawanya, maaf ya, oleh malaikat Israel. Dan yang paling meninggal terakhir kali itu adalah malaikat Israel itu sendiri. Dia nanti akan mencabut nyawanya sendiri. Nah, di Yaumul Qiyamah atau hari kehancuran di trompet sangkakala pertama ini, angin itu hangat bertiup melewati kaum-kaum muslimin dan mencabut nyawanya. Sedangkan pada hari itu orang-orang saling berlari menyelamatkan diri karena bumi dalam kehancuran pada saat itu. Allah menerbangkan gunung sebagaimana teman-teman melihat betapa mudahnya Anda meniup debu. Kemudian Allah mengangkat air ke atas, menurunkan matahari ke bawah, menghancurkan dan memporak-porandakan bumi pada saat itu. Sehingga Allah SWT berfirman, "Fa'idza ja'atis sokoh, yauma yafirru mar'u min akhih." Tahu nggak kamu hari yang terakhir itu yang seperti apa? Yauma yafirru mar'u min akhih. Saking hebohnya hari itu orang-orang berlari. Saudara-saudaranya ditinggalkan, wa ummihi wa abihi, ibu bapaknya meninggalkan anaknya, wa sahibatihi wa bani, sahabat-sahabat karibnya meninggalkan dia. Begitu terus pokoknya hari kiamat itu. Nah, masalahnya teman-teman semua, kenapa dengan demikian orang-orang saling meninggalkan satu sama lain? Karena mereka sudah panik. Hari-hari itu sudah panik mereka semua. Mereka itu mengalami kepanikan yang sangat luar biasa dan massal kepanikannya itu. Ya, seperti di Quran surat Al-Muddathir gitu ya. Farrat min qaswarah bal yuridu kullu mri'im minhum yawma idzin sya'nu yufam mutahharah. Pada hari itu mereka mendengar hari kiamat itu seperti auman singa yang besar gitu ya. Karena saking hektiknya hari kiamat, pokoknya semuanya hancur aja di hari itu. Nah, nama-nama hari akhir diantaranya itu adalah Yaumul Qiyamah. Ini sebenarnya baru ada 5, tapi yang benernya itu ada 18 ya, teman-teman. Ada 18 nama hari akhir. Nanti akan kita bahas sesuai dengan timeline yang berlakunya nanti. Dilanjut dulu ya. Jadi tadi ada apa? Yaumul Qiyamah. Nama hari kiamat itu adalah Yaumul Qiyamah atau hari kiamat, yaitu hari kehancuran. Kemudian yang kedua setelah hari kehancuran adalah Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Jadi setelah yang paling akhir itu meninggal siapa? Malaikat Israel. Maka pada saat itu seluruh dunia hanya tertinggal satu saja zat yang maha hidup, yang maha abadi, tidak mati dan tidak pula apa namanya dapat dikalahkan. Siapa itu? Hanya Allah Azza wa Jalla saja. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja pada saat itu yang masih hidup ya. Kemudian Allah bangkitkan lagi kita yang sudah mati itu. Nah, ada jarak antara teman-teman gitu ya, antara teman-teman, antara nanti hari kiamat trompet sangkakala tiupan yang pertama di mana orang-orang mati dan tiupan trompet sangkakala yang kedua di mana orang-orang dihidupkan lagi dari dalam kuburnya. Nah, Rasulullah SAW itu mengisyaratkan jarinya seperti ini, 4. Nah, tapi ditanya sama sama sahabat ditanya 4 apa ya Rasul? 4 tahun, 40 tahun, 4 bulan, 4 hari gitu. Pokoknya Rasul hanya mengisyaratkan 4 saja gitu. Ya, jarinya seperti ini Rasul mengisyaratkannya gitu ya. Jarak antara hari semua orang dimatikan dan dihidupkan. Nah, pada saat hari itu dihidupkan,
makhluk yang paling pertama dibangkitkan oleh Allah ialah malaikat Israfil, peniup trompet sangkakala. Nanti Israfil akan dibangkitkan lagi oleh Allah. Kemudian nanti dia akan memegang trompet sangkakala dan meniupkan trompet sangkakala itu. Sehingga pada saat itu manusia merangkak keluar dari kuburnya. Dibangkitkan lagi orang yang telah mati itu. Sesuai dengan firman Rasulullah, firman Allah SWT, dan sangat mudah bagi kami untuk membangkitkan kamu setelah kematian kamu, seperti layaknya hujan yang turun dan menumbuhkan lagi tumbuhan-tumbuhan. Jadi seperti tumbuhan yang tumbuh dari dalam bumi, kita semua nanti akan merangkak keluar dan berkumpul ya di satu tempat nanti. Nah, di hari kebangkitan ini semuanya itu dibangkitkan, semuanya dihidupkan kembali untuk apa? Untuk nanti dihisap amalnya. Ya, itu nanti dihisap. Jadi tadi sudah ada yaumul qiyamah, hari kehancuran, atau semua orang itu mati, ya semua makhluk hidup itu dimatikan. Kemudian yang kedua adalah yaumul ba'ats, di mana orang-orang dibangkitkan lagi dalam kematiannya, menunggu untuk dihisab, ya. Kemudian setelah orang-orang bangkit dari kuburnya, mereka merangkak keluar, berusaha untuk berjalan berkumpul di suatu tempat. Mereka itu dikumpulkan di satu tempat yang namanya Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar atau kita sebutnya suka disebut Padang Mahsyar, tempat berkumpul. Mahsyar itu berkumpul. Ya, di Yaumul Mahsyar, di Padang Mahsyar itu merupakan hari berkumpulnya manusia. Pada saat itu semua manusia berkumpul menjadi satu, dari Nabi Adam, sosok manusia paling pertama, sampai nanti manusia paling akhir yang hidup itu dikumpulkan. Mereka dikumpulkan untuk menunggu suatu hisaban, dihisab satu-satu, satu-satu teman-teman semua. Makanya Rasulullah SAW bersabda, yaumul, di padang mahsyar itu kita jauh lebih lama daripada di dunia. Di dunia rata-rata 60 tahun, 70 tahun. Sedangkan di padang mahsyar kata Rasul itu bisa sampai 50.000 tahun. Nunggu dihisab, ya, nunggu dihisab. Dan di padang mahsyar itu sebenarnya bumi-bumi lagi ya. Kata Allah kan kami ciptakan kembali bumi untuk tempat berkumpul manusia. Jadi bumi tapi tanpa ada lautan. Jadi dataran tandus saja bumi itu pada saat itu. Kemudian Allah menciptakan matahari sampai 7 matahari ya, 7 gelonggongan matahari. Sehingga pada saat itu jarak antara matahari dengan bumi itu hanya seperti satu jengkal di atas kepala kita. Karena nanti pas dibangkitin kita bentuknya kayak Nabi Adam semuanya. 27 hasta atau 60 meter tingginya kita nanti, 60 meter teman-teman semua. Ya. Di hari berkumpulnya manusia kita menunggu akan dihisap ya. Manusia nanti ada yang ketutup dengan keringatnya karena tadi ya mataharinya ada 7 nih. Kayak gini mungkin ya. Kayak gini mungkin nanti ya mataharinya ada 7. Kemudian nanti manusia akan dikumpulkan satu sama lain menunggu untuk dihisab. Makanya hari selanjutnya dinamakan hari kiamat adalah yaumul hisab atau hari penghisaban, yaumul mizan, ya. Wala tukhsirul mizan, ya, yaitu adalah hari perhitungan maka nanti akan dihitung amal kita, ditimbang anak-anakku semua. Ya ditimbang nih amalnya Mas Dwi itu berapa, dosanya berapa gitu. Buat apa nanti dibalas setelah penimbangan itu? Ya kalau dosanya banyak, masuk neraka dulu. Mas Dwi banyak dosanya. Ya Mas Dwi juga gak bilang kalau Mas Dwi itu pasti akan terhindar dari api neraka. Tidak, Mas Dwi tidak bilang seperti itu. Justru Mas Dwi merasa bahwa nanti mungkin akan merasakan api neraka suatu saat kelak. Dikarenakan dosa Mas Dwi yang banyak. Teman-teman juga sama. Hendaknya manusia itu merendah ya di hadapan Tuhannya dan makhluk-makhluk yang lain gitu. Di yaumul hisab nanti kita akan dihisab seluruh amalnya gitu ya. Faris habis ngapain, Fawas habis ngapain, Faiza habis ngapain, semuanya dihisab oleh Allah SWT. Dan nanti akan dipertimbangkan di hari selanjutnya, yaitu yaumuddin atau yaumul jaza, ya, hari pembalasan. Ya dibalas pada saat itu amal-amal manusia. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Pada hari itu kami balas manusia gitu ya, sedikit saja sebiji zarah saja kebaikan, Allah balas kebaikan itu dengan pahala yang setimpal atau bahkan lebih. Sedikit saja keburukan ya, walaupun hanya sebiji zarah, Allah akan balas keburukan tersebut ya. Dan pada hari inilah orang-orang saling menyalahkan satu sama lain ya. Seorang ibu menyalahkan anaknya,
istri menyalahkan suaminya, anak menyalahkan ibu bapaknya gitu ya. Saling mendurhakakan pada saat itu. Ya, kemudian nanti setelah dihisap semua amalnya maka akan dibalas di yaumuddin tadi. Ya. Nah, disinilah nanti teman-teman akan ditentukan masuk surga dan nerakanya. Dari sini kita tahu kehidupan di dunia ini hanya langkah awal saja untuk mempersiapkan kehidupan-kehidupan selanjutnya yang lebih lebih luar biasa menegangkan. Ya, kita tidak hidup hanya untuk main-main di dunia ini. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la yarji'un. Apakah kamu berpikir bahwa kamu ini hidup di dunia hanya agar kami ciptakan kamu untuk bermain-main, kata Allah? Apakah kamu berpikir bahwa hidup dunia ini hanya untuk bermain-main, kata Allah? Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha. Kamu berpikir bahwa kehidupan itu di dunia hanya untuk bermain-main, wa annakum ilaina la yarji'un. Dan kamu tidak berpikir bahwa kamu akan kembali kepadaku. Anak-anakku semua ya, semoga kita di yaumul kelak, di yaumul akhir kelak selalu mendapatkan penjagaan terbaik dari Allah ya. Dan kita menjadi orang-orang yang beriman gitu ya. Intinya hidup di dunia ini memang tempatnya mencari nafkah, tempatnya bersenang-senang, tempatnya segala rupa yang kita rasakan saat ini, tapi memang seperti itu kehidupan di dunia. Hendaknya kita juga mempersiapkan kehidupan di akhirat karena kita juga akan hidup abadi di sana gitu. Halusnya Allah itu bilang kayak gini, hey gitu, manusia sudah sesibuk ini di dunia. Kenapa sih sibuk-sibuk ngurusin dunia gitu? Kan kamu nanti mati akan kembali kepadaku. Sebaiknya segeralah untuk kembali kepadaku gitu. Karena akulah gitu. Kepadakulah kembalimu gitu. Wa annakum ilaina la yarji'un. Semoga nanti kita termasuk ke dalam orang-orang yang beriman. Dan kita semua selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ya teman-teman, untuk penjelasan selanjutnya akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih teman-teman semua yang sudah memperhatikan. Ditutup pertemuan pada malam hari ini dengan membaca istighfar sambil mengingat dosa kita dan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ditutup juga dengan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hafalannya ya anak-anakku semua.